Halo semuanya, bersyukur sekali kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati chapel pada hari ini. Sebelum Ibu Simri berbicara lebih banyak, izinkan saya untuk membuka masker saya seperti ini, supaya saya bisa berbicara dengan lebih baik. Jadi anak-anak, kita bersyukur karena di tahun ajaran baru ini, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita masih bisa melangsungkan chapel bersama. Walaupun Ibu Zimri di sini, kalian di sana, tapi kita tetap masih bisa menikmati firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, anak-anak, sambil Ibu Zimri mempersiapkan lagu untuk kita, silakan kalian menenangkan hati dan pikiran kalian secara pribadi, fokuskan pikiran kalian, biarlah ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan nantinya, kalian mampu untuk memahami dengan baik, setelah itu kalian mampu melakukannya. Silakan bersaat teduh sambil Ibu Simri mempersiapkan lagu untuk kalian. Kalian boleh mengikuti pujian ini di tempat kalian sendiri. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Oke, mari kita tenangkan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur kepadamu karena dalam kondisi yang sulit seperti ini pun, kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kebenaran firman-Mu melalui chapel kami yang pertama dilangsungkan pada tahun ajaran ini. Bapak pimpin kami, sertai kami dalam kondisi kami dimanapun, dengan apapun teknologi yang kami gunakan. Bapak berkati, Bapak tolong, biarlah apapun yang kami gunakan ya Tuhan, semuanya dapat kami pakai dengan baik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapak, fokuskanlah kami dalam sehingga kami dapat fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini. Dan Bapak, biarlah ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus sendiri yang menguatkan kami dan memampukan kami sehingga kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya. Anak-anak sekalian, pada semester yang lalu seperti itu ya, tahun ajaran yang sebelumnya, kelas 8 dan kelas 9, tentunya tahu bahwa kita setiap harinya, setiap dalam devosi kita, dalam chapelnya kita membahas tentang perjanjian lama.
Seperti itu. Jadi banyak hal sudah kalian ketahui tentang kisah-kisah yang terjadi di Perjanjian Lama. Dimulai dari ketika kita mempelajari Allah begitu luar biasanya menciptakan dunia ini. Bagaimana Allah merancangkan dan menetapkan segala sesuatunya yang begitu baik di awalnya. Dan kita juga belajar bersama-sama bahwa pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Keberdosaan manusia ini membuat manusia itu menjadi rusak total seutuh-utuhnya, sehingga mereka tidak mampu berelasi dengan Allah yang begitu kudus. Sehingga dalam kejatuhan manusia tersebut, Allah menjanjikan akan adanya penyelamat. Sehingga janji-janji itu dia genapi pada akhirnya ketika kita mempelajari tentang Perjanjian Baru. Tapi ketika kita lihat bagaimana janji Tuhan kepada Adam dan Hawa, lalu kepada Nuh, lalu datang lagi kepada Abraham, hingga keturunan Abraham selanjutnya, bahkan kita melihat itu sampai pada perjalanan bangsa Israel yang kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kehidupan bangsa Israel, dan kita juga bisa melihat di situ bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dalam kondisi mereka yang seperti itu. Allah menghukum, tetapi di saat yang bersamaan pun Allah berbelas kasihan kepada mereka. Dan hingga pada akhirnya kita juga tahu bahwa kita punya seorang raja, yakni Raja Daud, dan dari keturunannya itu dikatakan bahwa akan lahir seorang anak dari keturunan Daud. Dan kita tahu bersama bahwa keturunan itu ialah Yesus Kristus itu sendiri. Dan anak-anak, untuk semester ini, untuk tahun ajaran ini, kita akan memulai dengan membahasnya pada Perjanjian Baru. Kita akan membahas bagaimana janji yang telah Allah berikan di Perjanjian Lama tergenapi di Perjanjian Baru. Nah, kita akan memulainya dengan mempelajari tentang ini, anak-anak. Kelahiran Yesus yang dinubuatkan. Nah, untuk mempelajari ini kita akan fokuskan kepada Injil Lukas, seperti itu. Jadi, untuk memulai bagian ini kita akan mempelajarinya itu berkaitan dengan bagaimana kisah kehidupannya Tuhan Yesus, mulai dari malaikat datang sampai dalam masa pelayanannya. Kita akan memulainya itu dengan mempelajarinya itu di Injil Lukas. Nah, bukan berarti kita tidak kita tidak anggap bahwa Injil-Injil yang lain itu tidak, tapi memang kita fokuskan di sini adalah pada Injil Lukas itu sendiri. Nah, mari kita kenal terlebih dahulu tentang Injil Lukas ini ya. Di sini tuliskan ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah yang menulis kitab Injil Lukas ini sendiri adalah si Lukas, ya. Dia itu adalah rekan sepelayanannya Paulus. Ya, kita tahu siapa itu Paulus ya. Dan berikutnya dia ini menuliskan dua kitab, yakni Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Selanjutnya, Lukas ini dia adalah seorang tabib. Yaitu kalian bisa baca di Kolose 4 ayatnya yang ke-14. Karena dia seorang tabib, maka dia punya pendidikan yang cukup baik, sehingga ketika dia menuliskan Injil Lukas ini khususnya, dia memulai dengan pendahuluan. Itu tandanya bahwa orang ini sangat sistematis begitu ya dalam penulisannya. Sehingga dia memulainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa dan bagaimana. Seperti itu. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu dia mampu untuk menuliskan mengapa dan bagaimana kitab ini dituliskan. Kita bisa lihat itu pada pendahuluan dari pendahuluan dari Injil Lukas ini dilihat dari Lukas 1 ayat 1-nya sampai ke ayatnya yang keempat. Dan selanjutnya adalah dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4, si Lukas ini dia mengumpulkan saksi mata, lalu dia mengobservasi, mewawancarai, dan akhirnya dia membukukan Injil Lukas ini. Sehingga ketika kita membacanya, kita bisa melihat di situ bahwa dia mengobservasi dari berbagai macam orang. Dia mencari tahu dari berbagai macam orang, sehingga dia menuliskannya dan dia menghasilkan suatu kebenaran yang tentunya kita yakini itu sebagai kebenaran yang diilhamkan oleh Allah secara langsung melalui dia. Dan tulisan yang dia lakukan itu adalah tulisan-tulisan yang tersusun dengan rapi dan sudah digenapi seperti yang dikatakan pada Perjanjian Lama. Nah, itu sekilas tentang Injil Lukas, anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa hal terkait dengan Lukas 1. Lukas pasal 1 ini. Sangat panjang ayatnya, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-80. Jadi untuk membacanya, jadi Ibu Zimri minta tolong untuk kalian ke tempat kalian masing-masing. Ibu Zimri minta, Ibu Zimri kasih kurang lebih 2 menit ya, 2 menit. Terlalu lama juga mungkin Ibu Zimri juga akan baca dari sini. Coba kalian buka Lukas 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4, kita akan baca itu
Selanjutnya nanti sebagian ayatnya itu Ibu Cindy hanya akan tampilkan dan memberikan garis besarnya saja untuk kalian. Kita mulai dengan Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi dengan pendahuluan yang cukup bagus ini anak-anak, ketika kita masuk untuk mulai membahas setiap bagian dari pasal 1 ini, kalian harus ingat bahwa semua ini sudah diilhamkan kepada si Lukas dan sudah dicatat dengan begitu rapi, supaya kita sama-sama meyakini dengan iman kita bahwa apa yang tertulis dalam kebenaran di dalam kitab ini adalah sungguh-sungguh benar. Mari kita mulai dengan bagian pertama, yakni dari Lukas 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Tadi dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, Ibu Cindy sudah bacakan, itu merupakan pendahuluan dari Lukas. Dan selanjutnya itu kita lanjut di ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-25, itu bagaimana penampakan malaikat kepada si Zakaria untuk memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan kita juga di situ dijelaskan bahwa ketika malaikat datang dan menyampaikan bahwa istrinya yang mandul itu akan mempunyai seorang anak, di situ Zakaria tidak percaya, sehingga dia mengalami suatu kejadian yang dia tidak bisa berbicara sampai anaknya itu dilahirkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah ketika kita membuka dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-45, di situ ada percakapan antara Maria dan juga Elizabeth. Seperti itu. Jadi ketika malaikat Tuhan datang ke Zakaria, selanjutnya dari pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ini dari ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-38 ya. Seperti itu dari kotak yang bagian pertama juga. Di situ malaikat Tuhan datang juga untuk menampakkan diri kepada si Maria. Jadi bedanya antara si malaikat datang ke Zakaria dan malaikat datang kepada Maria ini, Maria itu meyakini, mempercayai bahwa apa yang telah dia dengar, dia menerima dengan setulus hati, dan dia percaya bahwa apapun yang terjadi itu kembali lagi kepada kehendak Tuhan. Seperti itu. Sehingga selanjutnya ketika dia menerima bahwa dia akan mengandung seorang anak walaupun dia belum menikah seperti itu, tapi dia percaya, dia meyakini itu bahwa ini semua ada dalam rancangannya Allah. Sehingga ketika dia mendengar pula bahwa saudaranya si Elizabeth juga mengandung, maka dia berangkat untuk pergi mengunjungi si Elizabeth. Apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Elizabeth, itulah yang terjadi pada bagian ini. Ayat 1 hingga pasal 1 ayat 39 hingga ayat yang ke-45. Jadi ketika dia sampai di sana, ketika dia bertemu dengan Elizabeth, ketika dia bertemu saja, Tuhan Yesus yang masih ada dalam kandungan pun, dia itu dimuliakan. Dimuliakan oleh siapa? Si Elizabeth dengan bayi yang ada dalam kandungannya si Elizabeth itu, yakni Yohanes Pembaptis. Seperti itu. Apa? Di situ si Elizabeth ini penuh dengan Roh Kudus dan mau untuk memuliakan dia. Sampai dia mengucapkan, oh, saya bersyukur sekali karena Allah itu ada dan ada datang kepada saya. Dan di anaknya sendiri pun kayak meloncat-loncat di dalam perutnya si Elizabeth ini. Itu tanda bahwa Allah itu sudah dimuliakan bahkan ketika dia masih ada dalam kandungan ibunya. Selanjutnya dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56, itu bagaimana Maria menaikkan pujiannya kepada Allah. Dia bersyukur sekali dan dia mengakui bahwa Allah adalah juru selamatnya. Bahwa dia adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan yang datang dari Allah sendiri. Karena dia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Maria dalam pujiannya itu menunjukkan betapa
Maria ini mengakui bahwa hanya Allah saja yang mampu untuk menyelamatkan dia karena dia adalah manusia berdosa. Nah, keselamatan itu dia peroleh melalui siapa? Keselamatan itu melalui Yesus Kristus, yang mana dia sendiri yang mengandung anak tersebut. Nah, ini sesuatu yang sungguh luar biasa, anak, karena walaupun dalam kondisi yang dia dipercayakan sebagai perantara seperti itu, tetapi dia tidak menganggap bahwa dia ini paling sempurna dan lain sebagainya. Tidak, tetapi dalam kondisi seperti itu pun dia menyadari bahwa dia penuh dengan dosa, sehingga dia butuh juru selamat ini. Maka sudah pasti ya, ketika dia tahu bahwa juru selamat anak kandungannya, itu otomatis dia akan menjaganya, merawatnya, hingga akhirnya kita tahu bahwa dia dilahirkan walaupun dalam kondisi yang sulit pun, tapi Maria menjaga bayi tersebut dengan sangat baik. Dan di bagian terakhir dari Lukas 1, itu mulai dari 57 sampai yang ke-80, itu mengisahkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Gitu ya. Jadi ketika dia lahir, bapaknya si Zakaria ini belum bisa berbicara. Jadi orang-orang tuh tanya kepada si Elizabeth ini, mau kasih nama siapa, atau kasih nama saja si Zakaria, karena dia tuh kan dari biar ikut dia punya bapak, punya nama, begitu kan biasanya kita seperti itu ya. Tapi si Elizabeth bilang tidak, namanya itu adalah Yohanes. Karena Zakaria kita tahu ya bahwa karena dia tidak percaya itu mengakibatkan dia tidak bisa berbicara, sehingga dia meminta batu untuk dia tuliskan. Jadi dia tuliskan namanya itu adalah Yohanes. Jadi orang semua pada saat itu adalah saat mereka terheran-heran, kok bisa ya mereka mau menamai anaknya dengan nama seperti itu. Tapi nama itulah yang sudah diberikan oleh Allah secara langsung kepada anaknya Elizabeth dan Zakaria. Jadi ketika saat itu pula bahwa janji yang tadi bahwa dia akan dia tidak bisa berbicara, lalu pada akhirnya anaknya ini baru bisa berbicara, terjadi anak-anak. Saat ketika anaknya lahir, saat itu pula Tuhan memberikan kembali suaranya sehingga dia dapat berbicara. Di situ dia juga menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria ini dia kembali mengingat semua yang terjadi di perjanjian lama, di mana Allah menjanjikan keturunan dari tunas Daud seperti itu yang akan tergenapi melalui buah kandungannya si Maria ini. Dia menaikkan pujian bahwa keselamatan sesungguhnya hanya datang dari Allah dan tidak diperoleh dari siapapun. Seperti itu. Dan mereka itu benar-benar menyadari akan adanya juru selamat yang digenapi. Kenapa? Kenapa sampai pada akhirnya Zakaria, Elizabeth, Maria dan seterusnya kok mereka tahu ya tentang akan juru selamat itu? Karena mereka itu sudah ada dalam pengajaran-pengajaran di mana mereka itu sudah dikasih tahu sejak awalnya bahwa akan ada keselamatan, akan ada juru selamat yang akan dilahirkan melalui keturunannya Daud, yakni Tuhan kita Yesus Kristus ini. Ya, sehingga ketika malaikat itu datang, semua yang terjadi dengan begitu tidak mampu dipikirkan oleh akal manusia yang berdosa ini, tapi itu terjadi, itu dialami oleh Zakaria, Elizabeth dan juga Maria sendiri. Sehingga mereka menyadari betul bahwa yang akan datang ini adalah juru selamat yang sudah dijanjikan Allah pada masa perjanjian lama itu. Nah, anak-anak, ketika kita melihat situasi cerita yang begitu luar biasa ini, kita tahu bahwa sudah disusun dengan baiknya oleh si Lukas dan diceritakan dengan begitu detailnya bagi kita apa yang sebenarnya kita lakukan seperti itu. Bagaimana ketika kita melihat betapa kagetnya si Elizabeth, betapa kagetnya si Zakaria dan betapa kaget-kagetnya si Maria, apalagi karena dia itu mengandung dari Roh Kudus, mengandung sesuatu yang seolah-olah itu sangat begitu mustahil terjadi pada manusia pada normalnya. Tetapi Allah memberikan itu kepada mereka. Sesuatu yang sungguh luar biasa karena juru selamat yang dipersiapkan oleh Allah itu benar-benar bukan sesuatu yang gampangan kepada kita, tetapi keselamatan yang Allah rancangkan buat kita adalah sudah benar-benar ditetapkan dengan baik, dirancangkan dengan begitu indah dan tergenapi dengan begitu baiknya. Nah, apa yang harusnya kita lakukan seperti itu ya anak-anak? Yang pertama adalah kita bersyukur. Poin pertama dan ketika kita melihat Ibu Simri dapatkan adalah patut sekali kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah Allah rancangkan.
Bagaimana tidak, kalau misalnya kita tidak mampu untuk mensyukuri segala hal yang sudah Allah rancangkan, bagaimana mungkin kita mampu untuk melihat segala cerita-cerita yang ini lalu kita susun dia dan seterusnya hingga akhirnya kita baca konteks yang saat ini. Kalau kita tidak punya rasa untuk bersyukur, maka kita akan kehilangan setiap momen yang Allah sudah tetapkan bagi kita. Apa yang perlu kita syukuri, anak-anak? Bersyukurlah dengan setulus hati karena rancangan keselamatan itu sungguh luar biasa. Kalau Ibu Zimri membayangkan kalau misalnya saat itu ketika kita manusia pertama jatuh dalam dosa dan Allah tidak merancangkan keselamatan bagi kita, dengan begitu detailnya Allah rancangkan, maka apa yang terjadi dengan kita? Kita tidak bisa merasakan kehidupan kita yang seperti ini sampai saat ini. Rancangan keselamatan yang Allah tetapkan itu dari awal sampai Yesus itu datang, itu tersusun dengan begitu indah. Walaupun dalam perjalanan ya, kalau misalnya kita lihat bangsa Israel yang begitu luar tegar tengkuknya, tetapi Allah tidak melupakan janjinya akan keselamatan yang sudah dia janjikan di awal itu. Jadi betapa kita harus mensyukuri akan rancangan keselamatan yang Allah sudah tetapkan bagi kita itu. Dan yang berikutnya anak-anak, bersyukur karena Tuhan itu sudah datang dan telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bersyukur karena dari tahtanya yang begitu tinggi, Allah yang seharusnya patut untuk dimuliakan, tetapi dia mau datang untuk merendahkan dirinya sebagai manusia, setara dengan kita manusia yang begitu hina, untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Dan pada akhirnya dia naik di atas kayu salib, mati, dan menyelamatkan kita, menggantikan kita untuk kehidupan kita yang kekal, karena seharusnya kita yang patut untuk dihukum mati. Tetapi dalam karyanya dia, dalam ketetapannya dia, Allah menyelamatkan kita dengan caranya dia, bukan caranya kita. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur untuk hal-hal seperti ini? Sehingga ketika kita mampu untuk bersyukur dengan kondisi ini, rancangan dan juga karya keselamatan sudah Allah berikan kepada kita, maka kita akan mampu untuk berespon dengan cara yang baik. Kita punya pilihan ya, ketika kita tahu bahwa kita ini telah diselamatkan, kita tahu bahwa Allah sudah merancangkan keselamatan dan kita sudah menikmatinya itu melalui anaknya ya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, yang telah bangkit kembali untuk kita pula, yang sekarang ini telah menyediakan tempat bagi kita untuk nantinya kita bersama-sama dengan dia di surga. Bagaimana respon kita sebagai anak yang kita katakan sebagai kita anak-anak Tuhan, gitu ya? Bagaimana respon kita? Apakah kita percaya atau sebaliknya? Nah, apakah kita percaya bahwa semua rancangan keselamatan yang sudah Allah rancangkan itu adalah benar-benar terjadi? Atau kita, ini tidak. Kayak tadi respon awalnya siapa namanya? Zakaria, apakah seperti itu? Keraguan timbul. Saya tidak percaya, kayaknya ini bohong-bohong, kayaknya ini tuh kayak hanya buku biasa yang tulis seperti itu. Kayaknya sonde deh, perasaan seperti itu. Berasa nih, kayaknya yang seperti berasa sekarang, bukan seperti yang karmana kok, intinya begitu. Apakah seperti itu? Atau kita benar-benar dengan iman kita meyakini bahwa apa yang Allah firmankan, apa yang telah dinubuatkan kepada kita adalah sungguh sangat amat benar. Dan ketika kita mampu mempercayai itu, kita punya sikap hidup yang taat, atau kita punya sikap hidup yang sebaliknya. Kita tidak mau taat dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi anak-anak, ketika kita mampu untuk mensyukuri banyak hal yang sudah Allah berikan kepada kita, dan ketika kita berespon, kita percaya akan apa yang sudah Allah rancangkan, maka kita akan mampu taat. Taat dalam hal apa? Kita akan mampu untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya itu. Tetapi anak, jika kita merespon dengan acuh tak acuh, sebaliknya kita tidak percaya, maka tidak akan ada ketaatan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mampu hidup seperti yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam situasi yang sulit, Ibu Bapak Ibu Guru tidak melihat kalian secara langsung,
kita hanya berjumpa hanya lewat suara, oh tidak ya, kita tatap muka juga ya, tapi kalau istilahnya Ibu Zimri ya, kita berjumpa lewat udara. Oh tidak juga ya anak-anak ya, tapi kita tidak berjumpa dan tidak melihat kalian secara langsung, memegang kalian secara langsung. Bagaimana kami bisa melihat kalian, apakah saat ini saja, apakah kalian mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik? Bagaimana cara duduk kalian? Bagaimana kalian fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Apakah saya mencatat dengan baik setiap yang disampaikan oleh Ibu Zimri saat ini? Apakah saya menyiapkan Alkitab saya? Apakah ketika saya diminta untuk berdoa, saya juga berdoa? Bagaimana respon kita? Kalau ketika kita mampu untuk mensyukuri karya Allah yang luar biasa melalui Yesus Kristus dalam karya keselamatannya, saya percaya bahwa kita akan menunjukkan respon yang sungguh luar biasa. Kepercayaan kita akan melahirkan ketaatan yang luar biasa. Kepercayaan kita akan melahirkan ketaatan dalam kondisi seperti ini yang tidak terlihat oleh siapapun, tapi kita meyakini bahwa Allah melihat kita, maka kita akan berespon dengan benar. Apapun yang kita kerjakan dalam kondisi yang seperti ini, saya kerja tugas saya tidak menyontek, saya tidak minta jawaban dari teman saya, kau kirim ke saya dulu, kan Ibu Zimri tidak tahu, jadi kau kirim WA ke saya, kau pun jawaban, setelah itu saya isi. Apakah seperti itu respon kita? Semua punya pilihan. Makanya Ibu Zimri tulis ini. Percaya atau sebaliknya, taat atau sebaliknya. Karena kita punya kebebasan untuk memilih. Tetapi anak, kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, saya percaya respon kita adalah respon yang tepat. Kita percaya, maka kita akan mampu menaati setiap apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, dan yang terakhir adalah ketika kita mengetahui bahwa Tuhan sudah merancangkan karya yang begitu besar, kita diminta untuk percaya dan taat kepada Dia, maka marilah kita melakukan apa yang Allah mau. Anak, kita mampu untuk mengerjakan, berespon dengan tepat, percaya dan taat ini ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita percaya kepada janji. Allah menjanjikan banyak hal dalam firman yang sudah Dia sampaikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Kita percaya tidak? Kita percaya tidak bahwa Allah telah merancangkan kita untuk rancangan yang damai sejahtera? Kita percaya itu atau tidak? Kita percaya atau tidak bahwa ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Dia merasakan apa yang kita rasakan? Dia tahu di saat dimana ketika kita sedih, saat dimana kita sulit, saat dimana kita tidak mampu. Kita percaya tidak bahwa Allah juga merasakan. Percayalah kepada janji yang telah Dia ucapkan kepada kita. Maka ketika kita percaya, kita akan mampu merindukan Dia seperti tema kita saat ini. Merindukan Dia setiap saat dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu merindukan Dia, maka kita akan senantiasa menyiapkan waktu kita untuk berdoa. Dan kita juga akan menyiapkan waktu kita untuk senantiasa membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita mampu untuk melakukan ini semua, anak-anak percaya, kita akan mampu untuk bersyukur, merespon dengan baik setiap apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, tentunya ketiga bagian ini bersyukur, merespon, dan juga melakukan apa yang Tuhan mau, bukan kekuatan kita. Kalaupun Ibu Zimri bilang, oh Ibu Zimri mampu untuk bersyukur, Ibu Zimri mampu untuk berespon, Ibu Zimri mampu untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Oh, belum tentu. Minta anugerah Tuhan yang cukup untuk kita sehingga kita mampu melakukan ini. Karena anak, tanpa anugerahnya bagi kita, tanpa Roh Kudus tuntun kita dan mampukan kita, percayalah, yang kita lakukan adalah sebaliknya. Tapi ketika kita dengan rendah hati meminta Tuhan pimpin kita, Tuhan mampukan kita untuk kami senantiasa merindukan Engkau dalam doa-doa kami, dalam doa-doa, dan juga dalam kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Kami mau terus belajar untuk mencintai Engkau, maka percayalah Tuhan akan menguatkan kalian untuk dimampukan untuk melakukan bagian ini. Anak-anak, Ibu Zimri sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan ini juga sangat memberkati Ibu Zimri karena terkadang ketika Ibu Zimri memahami akan yang namanya kelahiran Yesus Kristus, ya sudah, oh itu kan hari Natal, nanti kok harus belajar itu sekarang ya. Tapi ketika kita melihat bahwa ternyata rancangan itu bukan hanya, oh kita tunggu Natal, sabar belajar ini, tidak.
Tapi kalau kita mau mensyukuri bahwa karya keselamatan itu sudah Allah berikan kepada kita, maka kita mampu meresponinya dengan baik dan kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekian dari Ibu Zimri, kita sudah selesai. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kalian semua. Ibu Zimri akan tutup dalam doa. Sebelum Ibu Zimri tutup dalam doa, silakan kalian doakan firman Tuhan ini secara pribadi. Ibu Zimri berikan waktu selama 1 menit. Silakan tundukkan kepala kalian. Kalian doakan secara pribadi kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kalian. Dan kalian senantiasa mensyukuri bahwa karya keselamatan yang Allah berikan melalui anaknya Yesus Kristus sungguh benar adanya. Dan kita kita mau hidup seturut dan sesuai dengan yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Silakan kalian doakan secara pribadi. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kasih setiamu begitu baik bagi kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu cukup bagi kami, sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah apapun yang telah kami dengar, Tuhan yang terus mengingatkan itu bagi kami, sehingga kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami terbatas ya Bapa, kami penuh dengan kekurangan. Tapi kami percaya ketika kami berserah kepadamu, kami dengan rendah hati meminta belas kasihan-Mu, maka Tuhan akan menguatkan, menolong, dan memampukan kami untuk melaksanakan kebenaran firman. Tuhan pimpin kami, sertai kami semua ya Tuhan. Dalam segala pergumulan kami ya Bapa, apapun itu, Tuhan memberkati kami, kuatkan kami dalam kondisi ketika kami hendak menjalani 1 minggu ke depan. Dalam setiap proses belajar, mengajar, Tuhan pimpin. Kami menggunakan teknologi yang ada ya Bapak, Tuhan pun memberkati, biarlah semuanya dapat kami gunakan dengan baik, dan ketika kami belajar pun semuanya dapat terlaksana dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, kami akan melangsungkan kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan yang pimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya, semangat untuk proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian.